Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sahabatku, kita bertemu kembali malam hari ini. Kita akan mendengar sebuah kesaksian yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang bisa kita rasakan saudara malam hari ini bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu hebat sekarang dipakai Tuhan menjadi seorang gembala gereja. Dan beliau adalah abang saya, ya abang angkat saya lah saudaraku, karena begitu akrab kami, sudah bersama, bahkan sudah pernah satu rumah, kita selalu bersama-sama saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan beliau mempunyai kesaksian yang begitu dahsyat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan hambanya, Bapak Pendeta Darmawan Wijaya. Haleluya, shalom hambanya Bapak Pendeta. Shalom, San. Iya, puji Tuhan. Jadi, sahabat penonton semua, ini adalah abang saya, saudaraku, dengan punya kesaksian yang latar belakang begitu luar biasa. Dan saya juga banyak belajar dari beliau, bagaimana dulu dia hidup rendah hati, mau mengikuti Yesus dengan segala pikul salib yang dia alami. Ya saudara yang terkasih, baik, silahkan buat Bapak Pendeta, kami persilakan langsung bersaksi sekarang. Oke, shalom kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi semua orang yang melihat channel ini. Saya akan bersaksi latar belakang saya terlahir di sebuah desa pantai yang sangat kecil. Nah, di situ tidak ada orang Kristen. Di situ yang ada adalah yang beragama Konghucu dan Muslim. Nah, di desa itu sebenarnya awalnya ketika saya masih kecil sih mayoritasnya itu Konghucu, Muslim minoritas. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, sekarang sudah kebalikannya, Muslim yang menjadi mayoritas. Tetapi di sana tidak ada orang Kristen satupun. Jadi sampai saat ini ya satu-satunya yang orang yang beragama Kristen di kampung saya ya saya sendiri. Nah, sejak kecil di masa-masa remaja saya selalu suka menonton film mafia-mafia seperti itu yang dibintangi oleh Joshua Fa, Andi Lau, dan lain-lain tentang film-film mafia. Nah, karena seringnya nonton film-film tersebut, saya terobsesi ingin hidup seperti yang ada di film-film itu. Padahal itu cuma film belaka. Makanya Alkitab selalu berkata, apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi. Jadilah seperti apa yang kau pikirkan. Makanya pikiran kita perlu kita jaga hati-hati, karena apa yang kita pikirkan justru itu kadang-kadang akan terjadi. Nah, saya punya pikiran bahwa suatu saat nanti saya ingin menjadi seperti yang ada di film-film itu. Kalau bahasa Hokkien mengatakan, Kun Li Kuan, Jia Cai Kuan, Bua Gong Kuan, Bu Holang Kuan. Yang artinya adalah menjadi seseorang itu yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa tinggal di hotel, makan di restoran, main di kasino, lalu tidak ada orang yang mengurus. Nah, satu-satunya kehidupan bisa seperti itu ya terjun ke dunia yang ada dalam film-film tersebut. Nah, tahun 80-an saya pikir kalau saya tetap di desa itu sebagai nelayan, walaupun kita sebagai pengusaha nelayan, bapak saya ada pengusaha nelayan, bukan nelayannya tapi pengusahanya gitu. Nah, lalu saya tahun 80 saya pergi ke Medan, saya berangkat ke Medan dengan harapan saya coba mencari jati diri saya, lalu saya ingin belajar mengalami kehidupan yang berbeda. Karena saya melihat orang-orang di desa kami itu hidupnya ya seperti itu, bapaknya nelayan, anaknya nelayan, dan seterusnya. Nah, saya bertolak ke Medan, dan sampai di Medan saya sempat bekerja dengan salah satu distributor telur yang cukup besar di kota Medan. Ya, saya bekerja di situ 2, 3, 4 tahun. Kemudian dengan berjalan waktu saya ketemu dengan tulang saya, sebenarnya bukan tulang kandung, neneknya, bapak, mamanya dengan nenek saya itu kakak beradik, dan dia punya sebuah perusahaan eksportir yang cukup besar.
Nah, singkat cerita, saya dipanggil untuk bekerja di sana. Kenapa saya harus kerja sama orang lain katanya. Lalu saya kerja sama dia. Nah, saya keluar dari distributor telur tersebut. Saya kerja di tempatnya, tempat tulang saya di eksportir. Nah, setelah berjalannya bekerja di sana, akhirnya saya ketahui bahwa eksportir tersebut cukup besar, multinasional. Tapi ternyata eksportir tersebut tidak murni, ada hitamnya. Jadi bahan-barangnya, bahan-bahannya kita eksportir hasil bumi, termasuk coklat, barang-barangnya dibeli dari perkebunan-perkebunan. PTP 2, waktu itu PTP 2, PTP 6, PTP 6, PTP 9 gitu. Nah, di situ ternyata baik waktu pembelian, waktu pelelangan, di ada kantor pemasaran bersamanya ketika pelelangan terjadi itu sudah mulai semua hitam. Sampai ketika melakukan ekspor juga serba hitam, menghalalkan segala cara untuk mengeruk kekayaan. Dari situlah cikal bakal saya mulai mengenal yang namanya dunia hitam. Nah, saya mulai dipercaya untuk mengurus dalam segala hal tentang dunia hitam tersebut. Nah, hingga suatu saat kalau kekasih Tuhan pernah tahu bahwa ada sebuah majalah yang namanya majalah Gatra padahal itu yang seperti di Titik Romantika. Pada saat itu ya wajah-wajah saya itu sudah pernah terpampang di halaman-halaman pertama majalah tersebut, majalah Gatra. Karena di situ kami kena ditangkap di Belawan waktu kontainer kita dibongkar. Nah, di situ terdapat tidak sesuai dengan BEP-nya, pemberitahuan ekspor barangnya, dengan apa yang kami ekspor. Nah, singkat cerita, di situ banyak keluar uang, banyak habis. Nah, lalu tak lama kemudian, saya sendiri bermasalah dengan perusahaan itu, lalu saya keluar. Nah, ketika saya keluar, saya kembali ke desa saya, ke kampung saya untuk meneruskan usaha orang tua di situ. Tetapi yang namanya sudah terbiasa tinggal di kota besar, lalu saya merasa jenuh. Nah, di situ itu di desa kami itu setiap hari itu ada judi. Judi itu tiap hari tanpa judi gitu. Ya, setiap nelayan-nelayan itu kalau sudah pulang dari laut ya kerjanya judi gitu. Nah, ketika saya mulai terobsesi dengan film-film tersebut, saya mulai belajar. Saya belajar judi. Ya, judi itu sebenarnya ada beberapa kelasnya. Ada pemain judi, ada bandar judi, ada penjudi. Ya, sebenarnya yang bangkrut itu penjudi. Kalau pemain judi dan bandar judi itu ya orangnya pasti kaya, kaya raya. Nah, kalau pemain judi dia bisa hidup mewah dengan permainan judinya, tapi dengan pengetahuan, bukan adu nasib. Kalau penjudi itu adu nasib. Nah, kecenderungannya itu susah hancur. Nah, saya belajar bagaimana menjadi penjudi yang profesional. Saya belajar hingga saya selalu kalau berjudi itu saya dengan mempergunakan keterampilan saya, bukan adu nasib. Jadi dengan kata lain, ya pasti menang. Gitu. Nah, setelah saya belajar begitu, lalu saya kembali ke Medan, saya memulai berjudi sedikit demi sedikit, ajak orang, teman-teman berjudi. Hingga suatu saat saya dipertemukan dengan seorang mafia di Medan, ya mungkin kalau saya sebut namanya tidak ada orang yang tidak kenal orang tersebut. Nah, saya kenal dan dia adalah salah seorang bandar judi terbesar di Sumatera Utara pada masa itu. Tahun awal 90, 80-an akhir dan sampai 90-an itu dia punya yang namanya Kim, yang pemutaran angkanya itu mereka pakai Pekan Raya Sumatera Utara, Medan Fair pada masa itu. Bayangkan bahwa tempat milik pemerintah, Pemda itu bisa dipakai untuk putar judi, putar angka judi. Ya, setiap jam 3 pagi itu angkanya diputar setiap hari. Dan dengan situ kita bernego dengan bos tersebut. Lalu kita saya dipercaya untuk memegang wilayah. Jadi kalau perbatasan Aceh Sumatera Utara itu adanya satu kota namanya Langkat Tamiang. Nah, mulai dari Langkat Tamiang sampai ke Binjai itu adalah daerah yang dipercayakan kepada saya pegang. Jadi kimnya sama togelnya. Ya, togel itu hari Senin, Kamis dan Sabtu Minggu. Tapi kalau kimnya itu setiap malam. Saya mempunyai omset itu tiap hari itu ratusan juta. Pada masa itu dolar baru beberapa ribu rupiah. Nah,
Itu ratusan juta. Nah, pada saat itulah saya sudah mulai tinggal di hotel, di salah satu hotel berbintang di Medan. Nah, mulai tak lama kemudian kita mulai merambah ke narkoba. Nah, sampailah kita pakai narkoba. Nah, pada masa-masa kita waktu mengelola judi itu tidak mudah sih, memang penuh tantangan dan kita sering antara anak buah sering merantam, bahkan kadang-kadang pernah suatu saat kita bisa berantem dengan polisi. Yang namanya kalau kita di dunia hitam itu, polisi bisa menjadi teman baik dan polisi juga bisa menjadi musuh. Nah, ketika suatu saat pernah bahkan hari ini dia mendengarkan kesaksian saya. Iya, sekarang dia di Kalimantan, dia itu supir pembantu saya, dan sekaligus membawa mobil untuk membawa rekap, namanya rekap Kim dan Togel itu dari Langkatamiang dikutip sampai ke Medan. Nah, bahkan namanya James pernah saya suruh dia, ada bungsu saya seorang polisi di tengah jalan, dia sering mengganggu, lalu saya suruh tabrak mati aja gitu. Nah, jadi ketika hidup seperti itu rasanya kalau nabrak orang itu udah seperti nabrak anjing saja seperti itu. Nah, polisi pun kita tabrak. Nah, anehnya kadang-kadang ya terus terang kalau saya renungkan sampai hari ini saya kembali refleks banyak sekali kadang-kadang polisi, pejabat, jaksa segala macam yang baik-baik itu susah naik pangkat, susah dapat posisi. Justru yang seperti itu yang dapat posisi-posisi bagus. Nah, dengan berjalannya waktu, ya sudah mulai jual beli narkoba, saya sudah pakai narkoba. Jadi narkoba yang saya pakai itu minimal itu sama adik-adik itu bisa 2 gram satu hari. Nah, makanya kalau saya lihat kenapa saya harus bersaksi hari ini, saya berharap bagi yang mendengar, bahkan yang merasa terjebak atau ada keluarga yang terjebak dalam narkoba, bisa bagaimana caranya nanti kita bisa coba bantu untuk pulihkan itu. Karena banyak kali orang berharap direhabilitasi atau segala macam. Dan itu cenderung tidak bersalah, karena saya juga pernah membantu direhabilitasi. Nah, pada masa itu, ya hidup itu mulai apa yang pernah saya inginkan mulai terjadi. Saya bisa tinggal di hotel, makannya di restoran, mainnya di kasino, dan saya terus seperti itu hidup bertahun-tahun, lebih kurang 7-8 tahun saya hidup seperti itu. Rasanya kalau pada masa itu kita seperti raja, lalu tidak ada yang ngurus kita. Nah, jadi bahkan kalau boleh dikatakan, kalaupun ada anak buah kita kena tangkap, ya kita sangat gampang sekali untuk mengeluarkannya kembali. Kalaupun kita tak bisa keluarkan di polisi, nanti kita akan keluarkannya di pengadilan, di jaksa gitu. Nah, di situ saya banyak kenal jaksa, saya banyak kenal bahkan kadang-kadang ada beberapa kali tes ketua KPK. Teman saya ini pernah ikut 2 kali tes, saya lihat dia kalah, walaupun saya lihat hanya dari berita bahwa dia, kalau sempat dia menang ya saya pikir ini bangsa kita akan celaka. Manusia seperti itu kalau bisa jadi ketua KPK itu aneh sekali. Karena saya tahu benar dia ketika dia menjadi Kajari di Medan. Tapi itulah bangsa kita ya, kalau kita perhatikan sekarang sudah jauh lebih baik. Kalau dulu masa-masa tahun 90 sebelum reformasi, ya dengan kasarnya segalanya bisa kita atur. Bahkan untuk bisa menentukan Kapolresnya kapan ganti, ya, dan dimnya kapan, dan raminnya harus kapan diganti, ya mana yang kita bisa kita ganti begitu. Hingga suatu saat, singkat cerita, pada tahun 1998 terjadi reformasi. Reformasi terjadi, Medan juga rusuh, di mana-mana juga rusuh. Nah, kayak waktu itu ya saya ada di hotel, ya nggak masalah. Semua kota Medan penduduknya rata-rata orang Chinese-nya itu masuk hotel semua, hotel penuh. Nah, disitulah mulai terjadi gejolak yang sangat luar biasa sekali pada masa itu, dan semua orang pada mencari perlindungan sendiri. Lalu banyak teman-teman saya yang anaknya kuliah di Medan di bawah perlindungan saya. Saya melindungi mereka karena untuk pulang mereka juga nggak bisa pulang karena di jalan itu pada demo semua. Ketika
setelah reformasi terjadi tahun 98, lalu masuk tahun 99, waktu itu Gus Dur sudah Pak Gus Dur presiden. Gus Dur atau siapa aja presiden, saya lupa, mungkin Gus Dur. Lalu datang seorang Kapolda, yang tidak kompromi, yang tidak kompromi dengan yang namanya judi, tidak kompromi yang namanya narkoba. Bahkan info yang kita dapat, bos kita waktu itu mengantar uang 2 miliar ke Polda. Dengan mudahnya dia berkata, saya segera akan pulang dan ambil kembali uang ini. Saya nggak butuh uang ini. Terus singkat cerita, disitulah mulai semua bandar disikat. Ya termasuk bos-bos saya waktu itu, yang di atasnya saya itu semua pada lari ke luar negeri. Dan ada beberapa bandar judi di Medan itu juga diringkus, ditangkap. Nah, narkoba juga demikian. Ada rekan saya, rekan bisnis kita yang dari Malaysia, beberapa orang juga sudah tangkap. Nah, saya lihat di waktu itu di seputar Indonesia, RCTI, saya lihat mereka kena tangkap. Lalu saya berpikir, bagaimana dengan saya? Tapi dalam bayangan saya, mungkin saya tidak akan menjadi target. Nah, saya tidak perlu lari keluar, saya tidak perlu lari kemana, saya hanya pindah hotel. Lalu saya pindah ke hotel lain, saya pindah ke suatu hotel di Jalan Cirebon di Medan. Saya pikir dengan saya pindah hotel, lalu saya pantau apakah saya bisa aman. Lalu ternyata di luar dugaan saya juga termasuk salah satu orang yang ditarget. Singkat cerita, suatu hari jam 3 pagi, saya pulang dari diskotik, saya melihat suasana hotel itu berbeda. Tapi saya nggak curiga bahwa saya akan diambil pada waktu itu. Saya pikir, ada apa ini? Biasanya kalau seperti itu ada pejabat atau apa yang datang gitu, ramenya minta ampun. Mulai dari lobby, mulai dari basement parkir, saya lihat sudah ada rame orang. Lalu sampai ke lobby juga ada begitu. Sampai ke atas, begitu saya masuk kamar, saya minta makan. Begitu resepsionis kantor makanan, langsung polisi masuk. Nah, singkat cerita, jam 3 pagi itulah saya diamankan. Nah, sepanjang beberapa hari waktu saya ditangkap, saya merasa saya begitu benci dengan Kapolda yang satu ini. Yang akhirnya setelah Pak Kapolda satu ini, yang kita tahu terakhir dia setelah dari Medan, dia menjadi Kapolda di Jawa Timur, terakhir dia menjadi Kapolri, dan akhir jabatannya dia menjadi Kepala BIN Indonesia, Kabin. Nah, beliau adalah Jenderal Sutanto. Sampai saat ini, ya kalau Bapak itu tahu, Bapak itu bisa mendengar, mungkin justru sekarang saya merasa saya perlu berterima kasih kepada beliau. Tanpa beliau, mungkin sampai hari ini saya masih di dunia saya. Waktu ditangkap ya saya benci dengan dia, tapi ketika sekarang direnungkan, saya bersyukur bahwa lewat penangkapan itu saya hari ini bisa menjadi hamba Tuhan, saya bisa punya anak, saya punya istri. Yang dulunya bagi kami itu punya istri itu adalah beban. Jadi kita itu tidak boleh punya istri. Nah, kembali kepada cerita itu, dan saya ditangkap pada hari Minggu pagi itu. Nah, saya masuk di isolasi selama 2 hari. Tidak boleh dibesuk, tidak boleh apapun. Karena dianggap saya itu adalah kepala sindikat. Tapi tidak jelaskan sindikatnya itu apa gitu. Nah, di BAP dibuat seperti itu. Setelah 2 hari kemudian, saya dimasukkan ke dalam sel umum di Poltabes. Lalu di situ, di sel itu saya bersama saya ada satu seorang kapolsek, mantan kapolsek. Dia juga satu sel sama saya, kasusnya adalah pembunuhan. Masa kasus HKBP dulu. Dia sebagai sintua dan ternyata dia sempat terbunuhnya orang lain. Sebenarnya menurut cerita dia tidak sengaja, tapi terbunuh. Lalu kita ngobrol, kita sering ngobrol. Nah, tapi hingga suatu malam, saya mendengar di blok sebelah, namanya itu blok A, saya dari blok B bersama bapak itu.
ada beberapa teman-teman di dalam sel itu. Nah, di dalam sel itu saya mendengar sebuah lagu yang tak pernah saya dengar selama ini. Lagunya adalah dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dia juga memanggil namamu. Lagu itu menyentuh hati saya, lagu itu rasanya ada sesuatu yang berbeda. Padahal setiap malam kita di karaoke nggak pernah dengar lagu itu. Lalu lagu itu sangat menarik buat saya. Lalu saya tanya kepada bapak itu, Pak, itu lagu apa ya? Oh, itu lagu gereja katanya. Oh, pantas. Saya nggak pernah dengar. Nah, lalu 2 hari kemudian, setelah itu, ya 2 hari kemudian, uh, ada kebaktian di penjara itu. Lalu saya minta kepada patah hatinya, polisi di situ, kepala hatinya, Pak Sipayung, bolehkah saya ikut ibadah? Lalu dia bilang, oh, boleh, silakan. Singkat cerita, saya ikut ibadah. Kalau saya ibadah, saya ngobrol dengan pendetanya, Pak, saya ngobrol dengan Pak Sihite, pendeta yang melayani pada saat itu. Nah, Pak Sihite lah orang pertama yang kali memperkenalkan Yesus kepada saya. Nah, lalu dia ajak saya untuk ngobrol, lalu saya pinjam ruangan tahtinya di Polres di Poltabes. Lalu Pak Sipayung yang sekarang juga sudah kombes mengizinkan saya untuk dipakai ruangannya itu untuk saya berdiskusi dengan Pak penginjil ini, Pak Sigite. Sekarang sudah almarhum, baru-baru ini baru meninggal. Nah, lalu saya diajak ngobrol di ruangan itu, ngobrol-ngobrol, saya bilang bahwa kehidupan saya akan berakhir. Saya pikir hidup saya selesai gitu. Karena kita berusaha nego dengan polisi, kita berusaha begini, semua tidak berhasil. Nah, kalau saya lihat teman-teman saya yang kena itu ada Mr. Lim namanya, Mr. Tan segala macam yang dari Malaysia itu rata-rata kenanya itu 15 sampai 20 tahun penjara. Nah, saya berpikir saya ada kemungkinan tidak jauh dari situ hukuman yang akan saya alami. Lalu saya cerita kepada dia, sepertinya saya sudah nggak punya harapan, Pak. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Lalu dengan spontan Bapak itu bilang masih ada yang bisa menolong kamu. Loh, saya berpikir siapa lagi yang bisa menolong saya? Ya. Lalu saya tanya kepada Bapak Sihite itu, Pak, sebenarnya menurut Pak siapa yang bisa menolong saya? Saya pikir ada seseorang yang bisa menolong saya. Lalu Pak Sihite bilang yang bisa menolong kamu hanya Yesus. Nah, ketika Bapak itu mengatakan Yesus, saya langsung merasa hambar, lalu saya boleh dikatakan sepertinya sudah seperti angin lalu, karena setahu saya Yesus itu sudah nggak ada. Nggak mungkin bagaimana ceritanya. Karena saya nggak kenal namanya kekristenan itu apa bagaimana. Saya bilang, Pak, bagaimana caranya Yesus bisa menolong saya? Saya bilang, Yesus kan sudah tidak ada. Bisa, dengan sederhana sekali, dia bilang. Bagaimana caranya, Pak? Saya bilang. Caranya, ya kamu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Iya, saya mau terima dia. Caranya bagaimana? Lalu kamu ikut saja saya berdoa. Singkat cerita, disitulah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya terima dia, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di hari Rabu itu. Nah, kedua hari kemudian, Pak Sigiti mengajak serombongan penginjil, orang-orang China, orang-orang namanya Pak Edi Sugandi. Ya, saya rasa hari ini juga dia mendengar kesaksian ini. Pak Sugandi ini adalah mantan pengusaha hitam, ya dari Konghucu juga, mantan pengusaha hitam yang akhirnya jadi penginjil. Nah, diajak ketemu saya, lalu menginjil saya terus-menerus, seminggu berapa kali di penjara. Mereka itu sangat gigih sekali, luar biasa. Walaupun sekarang sudah tetap menjadi pengusaha, tapi sudah menjadi pengusaha putih, tidak lagi menjadi pengusaha hitam. Nah, Pak Edi dan rombongannya ini sangat antusias sekali bagaimana caranya supaya saya benar-benar bisa diselamatkan. Singkat cerita, saya mulai terima Yesus, saya mulai ikut ibadah setiap ada acara, dan puji Tuhan, sepertinya setelah saya terima Yesus itu, kasus saya itu tidak dilimpahkan, sangat sulit untuk dilimpahkan. Nah, beberapa kali penahanan saya diperpanjang, sampai 2-3 kali diperpanjang. Lalu saya
singkat cerita saya pakai pengacara untuk supaya kasus saya dilimpahkan, bukan dihentikan tapi dilimpahkan ke kejaksaan sesegera mungkin. Sampai di jaksa juga seperti itu, tertunda-tunda. Lalu ada jaksanya datang menemui saya tahu apa maksudnya. Tapi waktu itu ya saya pikir saya memperserahkan diri kepada Yesus, saya tidak mau lagi dengan cara apapun. Lalu saya tanya sama Pak Jaksa. Nah, jaksa tersebut sekarang juga sudah mendapat posisi yang cukup bagus di Kejaksaan Agung. Ya, Marga Tambunan. Siapa tahu juga ini bisa sampai ke dia. Saya percaya dia pasti ingat betul. Bagaimana saya tanya sama dia, kira-kira bagaimana hukuman saya seandainya saya tidak mau melakukan apapun. Jawabannya sangat mengejutkan juga. Dia bilang kalau seandainya kamu dijatuhi hukuman 5 tahun, bersyukurlah kamu. Saya nggak bisa membayangkan di penjara itu 5 tahun. Tapi ya saya tetap hanya karena sudah terlanjur percaya kepada Yesus, karena terus para pendeta, para hamba Tuhan datang melayani saya. Ya saya pasrah, saya berserah, saya percaya kepada Tuhan. Tapi ketika saya percaya kepada Tuhan, bukan berarti saya bertobat. Saya hanya sebatas terima Yesus sebagai Tuhan, karena mereka juga belum mengajari saya banyak hal. Tidak boleh itu, tidak boleh ini, enggak. Saya pikir ya saya seperti agama Konghucu. Konghucu kan Konghucu sebenarnya sebab bisa, sebab boleh. Gitu. Nah di penjara kita masih tetap bisa pakai sabu-sabu, kita pakai ganja di dalam penjara itu. Nah inilah luar biasanya Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak tunggu kita setia dulu, baru dia bela. Jadi dia Alkitab katakan bahwa dia tetap akan setia sekalipun kita tidak setia. Jadi dia tetap menolong kita sekalipun saya belum mentaati perintahnya, sekalipun saya belum melakukan apapun selain dari berserah. Padahal saya masih melakukan aktivitas saya yang menurut saya sih memang tidak berkenan di hatinya saya lakukan, saya pakai segala macam masih dipakai di dalam penjara. Tapi ternyata luar biasa kasih Tuhan itu luar biasa sekali. Dia tetap mengasihi aku, dia tetap membela aku. Sampai singkat cerita sidang saya terus sidang dan lucunya adalah ketika hakim memanggil jaksa untuk menghadirkan saksi. Nah, satu-satunya saksi yang bisa dihadirkan adalah polisi yang menangkap saya. Nah, pada saat itu polisi yang menangkap saya itu lebih dari 30 orang, padahal ditangkap saya sendiri aja. Yang luar biasanya adalah tidak ada satu saksi pun yang mau hadir. Lalu singkat ceritanya saya divonis 8 bulan, dipotong selama masa tahanan. Nah waktu itu saya sudah ditahan hampir 5 bulanan, 6 bulan gitu. Jadi 1 bulan lebih saya bebas dari penjara. Nah selama saya di dalam rumah tahanan juga di rutan sepanjang 7-8 bulan itu ya kita masih melakukan semuanya. Ya narkoba, sabu-sabu tiap malam, tiap hari dipakai. Ya seperti halnya di luar. Jadi di penjara pun sepertinya tidak susah. Makanan juga kita catering gitu. Pakaian kita ada yang cuci, jadi ada yang setrika. Ya yang cuci dan setrika pakaian-pakaian kita adalah orang-orang yang kalau di luar seperti singa. Sampai di dalam penjara udah jadi kucing aja jadi semua. Makanya sering saya katakan mereka ketika di luar seperti singa, tapi kalau sudah sampai dalam penjara jadi kucing semua itu. Mereka jadi budak-budak kita semua. Nah di penjara juga ada blok-bloknya, ada blok orang kaya, ada blok orang miskin. Ya, kita ada di blok G itu ada blok-blok orang-orang yang kaya. Gitu. Nah sampai saya menjadi ketua bloknya gitu. Jadi di situ kita sangat bebas, kita bebas untuk memakai apa saja, mulai dari ganja, ekstasi, sabu-sabu, jual beli semua serba ada. Nah setelah saya keluar, begitu saya mau keluar di luar rumah tahanan itu sudah ramai orang menjemput saya, ada begitu banyak dengan kepentingannya yang masing-masing. Jadi begitu saya masuk ke salah satu mobil yang jemput saya, mereka langsung antar saya ke sebuah hotel. Nah, mereka sudah siapkan sabu-sabu puluhan gram gitu. Nah, di dalam hati saya waktu itu saya mau berusaha, saya bilang sama mereka, mungkin ini saya nggak akan pakai lagi. Cukuplah terakhir kali saya pakai itu di penjara. Setelah saya keluar dari penjara, saya akan coba berhenti, saya bilang.
Tapi ternyata tetapi sabu-sabu yang mereka kasih kepada saya itu tetap saya simpan, tapi nggak saya pakai. Saya berusaha untuk tidak mau memakainya. Dan saya tidak mau memakai itu karena nggak ada barang. Saya mau benar-benar mengambil sebuah keputusan, saya mau berhenti. Tapi saya berhenti bukan karena saya nggak punya barang. Saya mutlak memang mau berhenti. Singkat cerita, barang itu saya simpan. Dan luar biasa dan lucunya, saya simpan di dalam Alkitab. Saya selalu di dalam Alkitab. Nah, ternyata di dalam Ya saudaraku, terputus sebentar. Baik, kita tunggu narasumber, mungkin ada kendala ya. Jadi beliau seperti tadi yang sudah kita dengar, beliau memang menguasai beberapa daerah dan memiliki beberapa anak buah yang hidupnya memang bermewah-mewah, penghasilan ratusan juta per hari. Dan akhirnya memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasa ya, dengan segala kekuasaan bisa mengendalikan instansi-instansi pada masa itu. Namun saudaraku, begitu hebatnya Tuhan bekerja dengan luar biasa, yang seharusnya beliau itu sudah binasa. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena begitu besarnya hukuman yang harus dia terima. Begitu. Bayangkan dengan segala keistimewaan, dengan segala kekuatan dan keuangan yang begitu hebat, dia percaya kepada Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu narasumber, sepertinya ada kendala ya. Sebentar. Ya, puji Tuhan, beliau sudah datang. Jadi beliau memang mafia bukan tanggung, tapi benar-benar kelas kakap, saudaraku. Iya, silakan. apakah saya ternyata untuk bertahan kita untuk keluar kan ternyata tidak mudah. Tidak mudah membolak-balikkan telapak tangan. Sekalipun kita punya tekad, ternyata singkat cerita saya gagal. Saya jatuh dan saya kembali ke dunia saya. Saya kembali mengedar, saya kembali pakai sabu-sabu, kita kembali jual beli sabu-sabu, lalu kita masih tetap memakainya. Nah, mendengar berita itu bahwa saya pakai kembali, itu teman-teman penginjil yang saya katakan tadi, orang-orang sekitar Sainas, datang ke tempat saya, menginjili saya kembali. Setiap malam, kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang bisa setiap malam. Mereka bisa di kamar saya itu sampai jam 12 malam, sampai jam 2 pagi kadang-kadang untuk ngobrol sama saya, menginjili saya. Sampai-sampai saya akhirnya merasa bosan dengan mereka, saya sepertinya mau marah, mereka sangat mengganggu saya. Sampai-sampai saya katakan begini, awalnya saya segan hisap sabu-sabu di depan mereka, tapi tujuan saya supaya dia jangan datang lagi, saya bilang begini, Pak Edi, boleh nggak saya sampai dihisap, kita sambil ngobrol. Yang luar biasanya dia berkata begini, ya silakan, sambil ngobrol aja kita, dia bilang. Nah ini yang hamba Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Sampai saya terakhir ketika saya sudah benar-benar bertobat, saya bilang sama kita, saya ngobrol kembali, saya bilang, Pak Edi, seandainya waktu itu waktu saya hisap, tiba-tiba datang kena kredit, kamu juga ikut, saya bilang. Ya itu sudah resiko seorang penginjil, ya bilang. Lalu singkat cerita, penginjil itu dan para Pak HT juga terus datang, banyak hamba-hamba Tuhan juga datang untuk menginjili saya, tapi rasanya itu sudah nggak bisa lagi. Nggak mungkin saya, niat saya itu untuk berhenti itu rasanya tidak mungkin. Karena ada begitu banyak tekanan juga, ada juga karena kalau kita keluar, mantan-mantan musuh kita itu ya akan menyerang kita tanpa ada pengawalan gitu. Itu juga berbahaya sekali untuk kehidupan saya. Nah, singkat cerita, ya saya lanjutkan. Hidup saya seperti sedia kala kembali jatuh ke dunia hitam itu. Nah, luar biasanya selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba jam 3 pagi, kita dulu itu kalau di kamar itu saya punya kamar selalu 2. Ya di hotel itu ada satu kamarnya itu 805 dan 806. Yaitu connecting kiri kanan, bisa tembusan. Jadi 2 kamar, satu kamar untuk kerja, satu kamar untuk tidur. Dan selalu di situ tiap malam ya kita ada adik-adik ketemu gede gitu, cewek-cewek anak-anak muda gitu.
Tapi bukan berarti kita berhubungan dengannya, tidak. Cuman kita kawali dia sabu-sabu bersama-sama gitu, ada adik-adik. Nah, hingga suatu malam ada satu orang adik-adik, dia datang. Dia bel pintu hotel, lalu saya buka pintu, lalu dia masuk ke rumah dan lalu menangis-nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Namanya Jena. Nah, luar biasanya sekarang dia sempat waktu 2019 ikut caleg, ya, karena dia jadi politisi di Golkar. Waktu mama saya meninggal, dia datang, saya kaget. Dia juga kaget. Si Jena ini bilang, saya mau bunuh diri, dia bilang. Ya udah, kalau kamu mau bunuh diri, ya bunuh diri saja sana. Ngapain kamu lapor ke saya bilang. Enggak, sebelum saya mati, saya mau buatkan satu surat dulu. Surat itu kuku buat, lalu nanti kuku kasihkan ke abang saya setelah saya mati. Itu hari Selasa. Nah, mungkin besok saya mati, hari Kamis kuku kasih ini surat ke keluarga saya. Di mana keluarga kamu? Keluarga saya ada di toko ini, jalan ini, di jalan Aksara sana. Tokonya, saya nggak perlu sebut namanya, nama tokonya itu. Ini tokonya, kasih yang ke abang saya setelah saya mati. Lalu dibuatlah suratnya itu. Di kamar saya ada komputer, saya ketikkan suratnya, sudah saya amplopkan. Ya udah, sekarang kamu mau bunuh dia, kamu bunuh diri aja sana, saya bilang. Itu kira-kira jam 5 pagi, lalu dia keluar, dia bilang, oh udah, saya mau pulang, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir. Tetapi sebelum kita berpisah, ada satu hal yang mau saya sampaikan sama kuku, dia bilang. Apa itu? Saya bilang. Yesus selalu menolong saya, dia bilang. Beberapa kali saya ada masalah, Yesus selalu tolong saya, dia bilang. Nah, pada saat ketika dia bilang Yesus tolong saya itu, saya langsung lemas, jantung saya berdebar-debar. Lalu saya tanya sama dia, kamu jangan keluar dulu, tunggu dulu sebentar, saya bilang. Ada apa? Aku bilang, saya mau tanya sama kamu, saya bilang. Bagaimana caranya Yesus tolong kamu? Lalu dia mulai ceritakan bagaimana ketika dia di Bandung, ketika dia kos di luar sana, waktu kuliah segala macam, bagaimana dia mau dirampok orang, mau diperkosa orang, selalu Yesus tolong dia. Nah, lalu saya tanya sama dia, emangnya agamamu apa sih? Saya bilang. Lalu dia bilang, ya kan kita sering kita sama-sama Konghucu, dia bilang. Karena saya setiap 1 bulan 2 kali kan kita sembahyang di Kwantigong di Jalan Irian Barat. Kan setiap seminggu 2 kali, istilahnya kalau orang China itu hari pertama dan hari ke-15 kita kan pergi sembahyang ke lalu bagaimana caranya Yesus tolong kamu kan bukan Kristen, saya bilang. Nah, dia cerita, ternyata dia katanya setiap saya sembahyang, saya ambil gaharu, saya nggak pernah panggil dewa-dewa kita, saya panggilnya Yesus, dia bilang. Oh ya, saya bilang. Nah, sejak saat itulah saya benar-benar merasa sepertinya Tuhan tidak mau saya lolos. Tuhan tidak mau lepas dari tangan dia. Tuhan mau tangkap saya dengan bagaimana cara. Kalau dia sudah pakai hamba-hamba Tuhan, tidak bisa, dia akan kirim batu. Nah, saya pikir ini sudah batu yang datang. Lalu setelah dia pulang, saya mulai merenung. Merenung hari Rabu itu saya mulai merenung. Kenapa nih? Sepertinya ini sudah benar-benar Tuhan yang berbicara, Tuhan memaksa saya harus berhenti, saya berpikir. Lalu pada saat itu, dalam hati saya mengambil sebuah keputusan untuk berhenti. Oke, Tuhan, saya bilang, kalau memang Engkau memaksa saya harus berhenti dengan cara seperti ini, mungkin inilah terakhir kali saya akan berhenti. Singkat cerita, walaupun sabun-sabun itu masih ada, saya pakai sampai hari Sabtu. Hari Minggunya saya pergi ke gereja. Nah, dalam hati saya akan mencari gereja yang paling besar. Karena dalam bayangan saya, gereja yang besar itu pasti mewah. Saya rawon cari gereja, lalu saya tanya-tanya orang. Nah, ternyata katanya di Jalan Es Parman ada gereja besar di situ. Singkat cerita, saya pergi ke Es Parman, gereja GPDI, Pak Wakari, MD Wakari. Disitulah pertama kali kaki saya injak gereja. Dan pas waktu itu ada perjamuan kudus. Saya nggak ngerti itu perjamuan kudus itu apa, ya saya ikuti saja. Nah, saya begitu ramenya orang, saya merasa orang asing aja. Cuma saya ikuti aja ibadah itu. Nah, lalu rupanya di dalam ibadah saya itu kan saya kebingungan. Saya agak bingung, lalu ada orang yang dekat-dekat saya itu, mereka bertanya kepada saya. Baru pertama ya? Iya, saya bilang. Saya baru pertama ke gereja. Singkat cerita, saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan di situ, namanya Feni. Ya, itu mungkin siapa kenal, si Sandi kenal. Feni. Lalu saya mulai cerita kisah saya, bla 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 bla. Singkat cerita dia bilang, kamu tidak akan bisa berhenti, kamu tidak akan bisa keluar dari duniamu kalau kamu tetap di sini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, kamu mau nggak sekolah Alkitab? Ya di mana itu? Supaya kamu bisa jauh dari duniamu, dia bilang.
Di mana itu saya bilang? Di Parapat. Wah, dalam hati saya, Parapat boleh juga nih. Karena di Parapat itu kan tempat wisata, pasti enak, santai, sambil berontok, sambil menghindar musuh-musuh gitu. Nah, singkat cerita, bolehlah saya bilang. Singkat cerita dia telepon Pak Pendeta yang ada di Parapat. Nah, Pak Pendeta itu datang ke Medan jemput saya. Nah, lalu saya pergi, saya kemas barang saya semua, dan saya tinggalkan utang ya di hotel itu. Di hotel itu saya boleh utang gitu. Nah, lalu saya ke Parapat sampai jam 9-an malam sampailah di Parapat. Begitu saya sampai di Parapat, Pak Pendeta itu bilang begini, dia manggil seorang anak gadis itu, tolong ajari dia dulu berdoa, dia belum pintar berdoa, dia dari agama Konghucu, dia nggak pandai berdoa. Lalu anak gadis itu mengajari saya berdoa pada saya nurut aja waktu itu. Dia ajari saya berdoa, tapi rokok masih di kantong saya. Nah, lalu besok paginya Pak Pendeta itu bilang begini, mulai hari ini kamu juga nggak boleh merokok lagi, rokok juga nggak boleh. Ya, saya kaget, yo rokok juga nggak boleh. Setahu saya dulu kalau di kampung kami banyak Kristen itu, tentaranya, babinsanya sama polisinya itu rata-rata orang kita Kristen. Ya mereka merokok, mereka boleh minum, ini kenapa nggak boleh? Oh, beda ya saya pikir. Merokok juga nggak boleh, Pak. Enggak, dibilang. Lalu rokok itu saya taruh di atas kamar, di atas pintu di kamar. Saya nggak buang. Sama halnya saya juga katakan dalam hati saya tidak mau berhenti merokok itu karena nggak ada rokok. Saya mau berhenti merokok itu karena keputusan. Lalu saya mau komitmen dengan keputusan saya itu. Rokok itu setiap malam saya lihat, tapi saya nggak menyentuhnya. Rokok itu saya keluarkan ketika di anak-anak sekolah kami itu, anak-anak sekolahnya kedatangan merokok, lalu saya keluarkan rokok itu. Saya bukan kata rokok ini rokok saya, tapi saya komitmen. Kamu nggak ada rokok, kamu pergi cari merokok, kamu rokok di luar. Nah, saya marah-marah sih, karena dalam sekolah Alkitab itu singkat cerita saya jadi kepala asramanya. Ya saya jadi ketuanya si Sandi, si Jamal tadi itu. Saya jadi ketua mereka. Singkat cerita saya di situ digambleng habis-habisan. Waduh. Lalu waktu saya ingat apa pernah saya lupakan adalah Pak Pendeta itu ngomong begini, malam ini kita makan enak karena ada orang baru datang. Ketika saya mau makan itu, di depan saya itu makanannya adalah Indomie dan ada beberapa ekor ikan goreng. Ini makan enak, makan yang nggak enak itu yang bagaimana saya pikir. Bahaya sekali hidup seperti ini. Ini makanan enak. Semua saya nggak sebut, cuma hati saya ini makanan enak. Di penjara pun nggak saya makan ini barang. Nggak pernah makan Indomie, di penjara sudah nggak makan Indomie itu gitu. Tapi entah macam mana itu luar biasanya Tuhan itu bisa membuat saya mampu hidup seperti itu. Nah, singkat cerita saya hidup seperti itu. Tidak lama kemudian, ada beberapa lama kemudian, ternyata mama saya dan keluarga saya kan kehilangan saya. Mereka cari saya, ketemu. Lalu ketika mau Imlek itu ada kebiasaan agama Konghucu adalah mereka pergi ke dewa-dewa mengambil baju untuk memperbaiki nasib. Jadi baju kita itu distempel sama dewa itu, nama kita disebut, tanggal lahir, semua lalu distempel. Untuk supaya sepanjang tahun itu setelah Imlek itu nasibnya bagus, aman-aman, jauh dari bahaya gitu. Jadi ternyata rupanya ketika nama saya disebut, baju saya mau distempel di situ, dewa itu namanya dewa singa hijau. Nah, di sana tuh dewa singa hijau, ada ular hijau, segala macam dewa ada di situ di kampung kami sana. Lalu dewa hijau itu, naga singa hijau itu bilang, ini orang sudah meninggal. Untuk apa lagi diperpanjang nasibnya? Dia sudah nggak ada di dunia ini. Dia sudah ada di dunia yang lain. Dia udah meninggal. Waduh, mama saya sama kakak saya ya nangis-nangis lah di situ. Tapi kalau dia meninggal, di mana jasadnya? Di mana dia dikuburkan? Kenapa nggak ada beritanya? Kata mama saya kepada dewa itu. Pokoknya saya tidak mau tahu di mana dia, tapi ini orang sudah tak bisa diperpanjang nasib lagi, karena ini orang sudah meninggal. Nah, singkat cerita, dilakukanlah pencarian. Di mana sebenarnya saya? Nah, entah macam mana, cari polisi, bisa segala macam. Akhirnya datanglah mama saya, kakak saya, sama adik mama saya, tante saya 3 orang. Jumpa saya di Parapat. Nah, ketika jumpa saya di Parapat, mereka nangis-nangis. Melihat hidup saya begitu menderita, ya, kurus, kecil, lalu memaksa saya untuk pulang. Daripada kamu di sini, ya bikin usaha di sana aja, dia bilang. Kenapa kamu mesti hidup semenderita ini? Saya nggak menderita, saya bilang. Saya enjoy hidup di sini, biarkanlah saya di sini dulu. Saya bilang, kalian pulang aja, saya tidak mati. Kenapa saya mati? Karena dewa itu sudah nggak bisa melihat saya. Ya, Apeng yang dulu memang benar-benar sudah mati, yang ada sekarang adalah Darmawan Wijaya, saya bilang. Jadi saya yang dulu benar-benar mati. Ternyata
ketika kita lahir kembali itu, kita mati kembali dan kita lahir kembali itu, kita terima Yesus dan kita lahir kembali, itu di alam roh itu benar-benar terjadi. Jadi dewa itu melihat saya sudah benar-benar mati, saya itu sudah mati memang. Jadi yang ada sekarang itu saya yang berbeda. Saya ada menjadi pribadi yang berbeda. Saya menjadi anaknya Tuhan gitu. Nah, dulunya adalah anak dewa-dewa itu. Nah, itu benar-benar ternyata di alam roh itu benar-benar terjadi. Nah, itu membuat saya semakin yakin. Membuat saya semakin yakin saya sudah nggak salah lagi. Walaupun saya harus melewati sebuah proses ini. Nah, di dalam proses 3 tahunan itu di Perapat itu, apakah mudah? Ya mungkin si Jamal apa si Sandi itu tahu persis bagaimana kami pergi penginjilan ke Gunung Masirai, jalan kaki naik gunung, turun gunung, pulang sampai tengah malam, ibu asrama siapkan makanan, hanya Indomie, itu kadang-kadang 1 bungkus bisa dibagi 3, lalu kita makan. Nah, kadang-kadang kita makan dengan ikan asin, itu pun bukan digoreng tapi dibakar. Sampai-sampai di samping pastori mengatakan gereja ini bikin polusi aja. Kenapa? Karena ikan asin dibakar baunya sampai kemana-mana gitu. Itu yang saya itu. Yang luar biasanya kenapa saya bisa hidup seperti itu hidup. Yang awalnya dari hotel berbintang 5 langsung dibawa ke sana gitu. Nah, saya hidupi kehidupan yang seperti itu. Nah, luar biasanya saya jalani selama 3 tahun itu bersama Sandi. Kami sempat penginjilan ke Sibolga, naik sampai ke daerah-daerah yang tidak ada lampunya gitu. Mandi pun di kali. Semua itu adalah bagian dari semua proses sampai saya ambil keputusan di Parapat itu. Setelah 3 tahunan kita bubar. Si Sandi juga keluar dari Medan, dia mungkin ke Medan awalnya bersama Pak Bambang, Muhammad Bambang. Lalu saya ke gereja, salah satu gereja di Medan. Terakhir Sandi ke, lalu ada yang ibu asrama yang dulu dia ke Jakarta. Semua sebagian ke Jakarta, ada Kalimantan kita bubar. Kita hidup masing-masing. Nah, di dalam perjalanan ketika di Medan ada sesuatu yang sangat mengganggu saya adalah saya begitu takut bertemu dengan orang-orang yang dulu mantan-mantan musuh saya. Saya begitu takut kalau ketemu ya saya habislah. Tapi memang apa yang benar kata Alkitab kan, Alkitab katakan jangan engkau takut, bahwa aku akan memegang engkau dengan tanganku. Musuh-musuhmu seperti enggak ada. Aku akan memusuhi semua musuh-musuhmu. Jadi kalau ada musuh saya, dia akan menjadi musuh saya. Firman Tuhan itu saya pegang, tapi tetap saja ada rasa ketakutan. Ya ketika mau keluar pun sangat hati-hati gitu. Karena kalau dulu kan ada orang yang membackup kita gitu, ada anak-anak buah yang menjaga kita. Ini kan nggak ada lagi. Mau diambil tinggal ambil aja gitu. Nah, luar biasanya Tuhan itu baik. Singkat cerita, saya melayani di sebuah gereja di Medan, dan kita bubar. Saya melayani di penjara-penjara, saya mulai melayani di rehabilitasi narkoba. Saya ikut pelayanan di situ. Nah, hingga satu saat ada sebuah, tidak ada niat sih untuk menjadi gembala sidang, karena saya pikir saya lebih senang khotbah sana, khotbah sini, selesai gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, untuk menjadi gembala sidang itu risikonya sangat besar sekali. Nah, saya nggak sanggup untuk melayani jemaat, membesuk jemaat, itu saya di luar kemampuan saya. Nah, tapi karena sesuatu hal terjadi, sepertinya ada sesuatu yang memaksa saya harus menggembalakan jemaat. Nah, singkatnya saya akhirnya menggembalakan jemaat sampai hari ini. Nah, jadi istri saya yang sekarang itu adalah anak gadis yang mengajari saya berdoa pada masa itu. Sebenarnya tidak ada niat sih mau kawin sama dia, sempat sudah mau kawin dengan orang lain. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan, saya mau nikah dengan seseorang di guru sekolah minggu di gereja kita. Anak gadis juga, guru sekolah minggu. Catering sudah dipersiapkan, segala macam sudah dipersiapkan. Tapi akhirnya batal, karena sesuatu hal kita batal. Nah, setelah 2 minggu kemudian batal, kita kawin, saya nikah dengan istri saya yang sekarang ini, yang dulunya yang mengajari saya berdoa pertama kali. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, ketika dia memanggil kita, ketika dia mau pakai kita, dia tidak tunggu kita bertobat dulu. Dia begitu mengasihi kita. Sama ketika seorang perempuan yang berzina itu kedapatan berzina, orang-orang ingin melempari dia pakai batu sampai mati menurut Taurat. Lalu ketika Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa lempar dia duluan, singkat cerita nggak ada satupun yang melempar dia. Dan luar biasanya lalu Yesus bertanya kepada dia, tidak adakah orang yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada, guru, aku pun tidak. Ini poinnya.
aku pun tidak. Janganlah berbuat dosa lagi. Jadi dengan kata lain saya mau katakan begini, Tuhan tidak tunggu bertobat kita dulu baru dia panggil. Justru dia panggil dulu kita, baru dia suruh kita bertobat. Dia ampuni dulu semua dosa-dosa kita, barulah pertobatan itu terjadi. Jadi Yesus adalah bicara tentang kehidupan. Jadi ketika kita percaya Yesus tidak sedang berbicara dengan agama Kristen. Kita berbicara kehidupan. Karena agama selalu mengajarkan engkau bertobat dulu baru diterima Tuhan. Tapi Yesus tidak. Bahkan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Abraham bukan orang secara rohani, bukan hebat-hebat banget. 2 kali dia menggadaikan istrinya. Tapi tetap saja dia dipakai oleh Tuhan. Tetap saja Tuhan memberkati dia. Tetap saja Tuhan mengasihi dia. Jadi Tuhan mengasihi dia. Tuhan mau pakai kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang dia lakukan ke Yerusalem. Sampai hari ini, kalau ditanya, kalau dulu kita merasa hidup di hotel mewah sekali, lalu kita anggap dunia itu milik kita, ternyata enggak. Itu hidup dengan penuh ketakutan. Nah, sekarang baru benar-benar hidup itu, dunia itu milik saya, yang lain ngontrak semua. Nah, puji Tuhannya adalah yang sangat-sangat luar biasanya, penyakit saya, paru-paru saya yang bolong-bolong dulu untuk pakai narkoba, itu sekarang pulih total. Badan saya jauh lebih sehat. Tadi saya sempat video call dengan mantan-mantan anak-anak buah saya dulu. Saya bilang nanti malam saya mau bersaksi tentang kisah kita dulu. Oh iya bang, dia bilang. Mereka lihat muka saya kaget. Yuh, sekarang sudah gemuk kali, muda lagi katanya. Dibandingkan dulu, padahal 20 tahun lalu sudah berlalu. Nah, 20 tahun telah terima Yesus. Nah, saya percaya bahwa para pemakai, kalau masih ada anak kita atau siapapun yang kita kenal memakai narkoba atau mengalami kejahatan, percayalah. Jangan selalu ada jalan, selalu ada kesempatan. Selama kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Dia selalu menolong kita. Dengan cara yang ilahi, saya tanpa rehabilitasi, tanpa apapun, saya bisa hilang, kebiasaan saya semua hilang. Nah, fokus saya sekarang hanya melayani Tuhan, walaupun kalau dibandingkan dengan kehidupannya dulu, ya jauh berbeda. Tapi kalau ditanya apakah lebih sukacita, apakah lebih nyaman hidup sekarang, jauh lebih nyaman. Karena semua diperdamaikan oleh Tuhan. Sampai-sampai suatu hari, saya hampir lupa. Suatu hari saya ketika saya masih tinggal di Kampung Lalang bersama istri, anak saya yang pertama masih kecil, masih 1 anak waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang telepon saya. Dia telepon saya. Halo bang, dia bilang. Mendengar suara itu saja saya sudah lemas. Mendengar suaranya itu saya sudah lemas. Kan ini orang nggak asing buat saya. Nah ini karena ini orang adalah musuh bebuyutan saya. Saya sering bisa culik dia bisa culik saya gitu. Jadi anak-anak buah kita saling berantem, saling bermusuhan gitu. Tiba-tiba dia telepon saya benar-benar lemas waktu itu. Saya pikir habislah saya sekali ini. Dia telepon saya, halo bang, apa kabar? Dia bilang. Begitu saya tahu suaranya, saya hanya pura-pura menenangkan diri saya. Padahal hati saya udah kacau balau. Saya bilang, biasa, baik, saya bilang. Tumben telepon, saya bilang. Saya mau coba reaksi dia apa. Tumben telepon, kok bisa telepon. Dan bagaimana tahu nomor telepon saya bilang. Saya tahu di mana kamu tinggal, saya juga tahu, saya bilang. Kamu tinggal di Kampung Lalang kan, di sini kan, dia bilang. Ih, sedetil itu kamu tahu, saya bilang. Ya, saya detil, saya bilang. Saya langsung lemes pada saat. Tapi saya berusaha tegar. Saya mau lihat apa reaksi dia. Dari mana kamu dapat? Dari nama si Pena. Begitu dia sebut namanya itu saya agak tenang. Karena nama yang dia sebut itu orang yang orang dekat sama saya, tidak mungkin mencelakakan saya. Lalu saya bilang, tumben telepon, ada apa? Gini bang, saya mau telepon abang. Saya mau hanya katakan begini, dia bilang. Sudahlah, apa yang pernah berlalu itu beberapa tahun yang lalu, kita anggaplah semua sudah berlalu. Kita sama-sama mulai dari nol aja bang, dia bilang. Saya dengar abang juga sudah melayani Tuhan, abang sudah pindah menjadi agama Kristen dan jadi hamba Tuhan di situ. Dia tetap masih di Konghucu sampai hari ini mungkin. Dia bilang, ya kita lupakan saja semua masa lalu kita. Kita jangan ingat lagi apa yang pernah saya lakukan dan apa yang kamu lakukan. Kita sama-sama saling memaafkan saja sudah. Saya juga akan belajar memulai usaha saya dengan yang baik-baik, yang bagus. Kita sama-sama lupakan. Dalam hati saya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik. Jadi dia bahkan bisa membuat perdamaian itu di luar pengetahuan kita. Nah, saya bersyukur sekali bahwa kalau hari ini ditanya bagaimana situasinya, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik. Ya, kasih Tuhan dimanapun kalian berada pada saat ini. Kalaupun kalian masih mendengar kesaksian ini, kalau Anda pun jatuh dalam segala hal, percayalah, Tuhan selalu membela kita. Tuhan ketika dia mengangkat kita, percayalah tidak ada satu yang bisa menurunnya.
ketika dia membawa kita tugas kita hanya mengikuti apa yang dia mau. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan kepalamu seperti orang bangsa Israel. Saya percaya karena saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan hari ini. Saya punya anak 3 sekarang yang sehat-sehat. Saya bisa bersyukur kalau saya ingat kembali masa lalu, rasa-rasanya kehidupan hari ini tidak mungkin saya nikmati. Karena kalau saya lihat ya orang-orang bos-bos saya yang di atas sana sudah meninggal, dan ada beberapa musuh-musuh saya yang dulu masih dunia hitam juga sudah meninggal. Nah, mereka sudah almarhum semua. Hanya meninggalkan harta, tapi mereka tidak punya istri, nggak punya anak. Nah, hari ini mungkin saya nggak punya harta, tapi saya punya istri, saya punya anak. Saya bisa hidup di keluarga yang sangat berbahagia dan jauh lebih berbahagia ketimbang pada masa lalu. Nah, saya percaya biarlah kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, haleluya. Silakan San. Ya, puji Tuhan, haleluya. Begitu luar biasa kesaksian malam hari ini. Baik, sebelum sampai ke link diskusi kita, saudaraku, saya ingin bertanya 3 hal. Boleh Bang ya? Silakan. Iya. Saya ingat dulu waktu kita bersama, hidup Abang kan begitu mewah ya. Tiba-tiba harus makan ikan asin terus tiap hari. Ini seingat saya dulu mulut Abang sering pecah-pecah ini, sariawan ini berlubang-lubang sini semua kan. Nah, tapi sekarang saya lihat udah nggak lagi gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi pemulihan dan lawatan Tuhan? Abang bisa menerima semua pikul salib itu dengan ucapan syukur. Boleh berbagi sedikit Bang? Satu hal yang saya rasakan begini. Ketika saya ada di perapat itu, saya rasa nyaman begitu. Saya nggak merasa dikejar-kejar, saya nggak merasa ada ketakutan. Yang kedua mengenai sakit, itu kalau paru-paru saya sama tenggorokan saya ini, hidung saya ini sebenarnya, kalau dulu waktu di check up, itu semua udah pada rusak sebenarnya. Ya semua teman-teman kita yang pakai sabu-sabu itu penyakitnya 2. Hidung ini, tenggorokan di dalam ini itu pasti rusak karena oleh tajamnya sabu-sabu itu. Saya pakai sabu-sabu itu 1 gram lebih 1 hari. Itu kalau zaman sekarang itu orang 1 kampung pakai. Nah, sabu-sabu sekarang kalau dibandingkan dengan dulu, sekarang gila-gilaan. Nah, makanya sekarang ini perlu diberantas. Luar biasa sekali. Kalau zaman kami dulu, seluduk 50 kilo itu sudah hebat kali. Sekarang menton. Nah, saya mau katakan bahwa sabu-sabu itu sangat merusak sekali. Paru-paru saya bolong-bolong. Nah, tapi ketika ada satu saat saya dulu saya tak bisa tarik napas panjang. Waktu di Parapat saya nggak bisa tarik napas panjang, cuma kalian aja yang nggak tahu. Misalnya begini, itu nggak bisa. Saya begitu langsung di jantung saya, dada saya sebelah kiri sakitnya minta ampun kalau saya tarik napas panjang gitu, nggak bisa. Hingga suatu hari ada KKR di waktu itu sama Ruth, kalau Ruth masih ingat ya, sama Ruth kita ada KKR Peter Yangren datang di lapangan Merdeka. Nah, ketika kesembuhan ilahi itu terjadi, saya bilang sama Tuhan begini, inilah saatnya Tuhan, saya bilang. Semua penyakit saya sembuh. Saya bisa tarik napas panjang, saya sembuh. Nah, itu benar-benar terjadi. Pada saat itulah saya langsung bisa tarik napas panjang. Saya sudah nggak mengalami yang kau katakan tadi lagi. Paru-paru saya normal. Semua jadi sehat, saya menjadi sehat. Kalau pertama kalau masih ada foto-foto kita ya, waktu masih di Parapat itu kamu lihat bagaimana saya kurusnya gitu. Kurus sekali. Karena kan narkoba itu jahat sekali. Nah, jadi sejak saat itu saya nggak pernah mengalami sakit apapun lagi. Saya benar-benar bukan bermaksud mau sombong, bahkan saya selalu deklarasikan bahwa kita tidak butuh lagi kesembuhan ilahi. Karena yang kita butuhkan adalah kita hidup dalam kesehatan ilahi. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam kesehatan ilahi, maka kita tidak membutuhkan kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu kita perlukan ketika kita ada sakit. Nah, untuk itu lebih baik kita berdoa, kita hidup dalam kesehatan ilahi. Jadi saya benar-benar sekarang ini boleh dikatakan saya sehat total. Nah, mujizatnya luar biasa kalau COVID-19 itu tetangga, kita kan tinggal di kompleks sekarang, San. Itu hanya beda dinding aja. Kiri kanan saya kena 1 orang, bidan. Sebelah kiri saya kena 3 orang. Kita di tengah-tengah, kita nggak mengalami apapun gitu. Nah, gereja banyak jemaat yang kena, kita nggak ada satupun yang kena gitu. Nah, saya tahu bahwa
kuasa Tuhan itu begitu real kalau kita percaya. Jadi kesembuhan saya itu bukan karena dokter, kesembuhan saya itu murni karena kesembuhan ilahi. Itu gitu, San. Iya, luar biasa ya, dahsyat sekali. Tuhan pulihkan semua, Tuhan berikan organ-organ baru yang luar biasa yang seharusnya secara logika tidak mungkin bisa lagi pulih. Saya pun terkejut juga lihat abang semakin gemuk dan semakin cerah. Saya pun jadi kalah muda gini ya. Saya lihat. Tadi teman-teman itu teman-teman anggota saya video call kita kan. Saya bilang saya ada acara video call begitu kan. Dia kaget. Ya, bisa kayak gini ya kan ya. Bukan saja sifat berubah, semua berubah, tubuh juga berubah ya saya bilang. Iya, yang belum berubah cuma dompet aja saya bilang. Iya. Yang luar biasanya begini, ketika saya menikah dengan Esther, ini satu sesi lagi lah cerita bagaimana akhirnya sudah bisa sama Esther. Padahal sudah mau nikah saya dengan orang lain, dengan orang kita baru karu. Dan ketika menikah itu juga, saya tidak berpikir bahwa saya bisa punya anak. Karena saya mengingat bagaimana jahatnya saya dulu. Pastinya nggak punya anak, apa-apa lah, bisa hidup berdua aja gitu. Tapi luar biasanya adalah, bulan 2 saya menikah, bulan 10 saya punya, bulan 12 saya punya anak. Gitu. Anak pertama. Nah, jadi sampai saya sendiri, ketika punya anak 2 sudah cukup lah, jangan tambah lagi. Udah jalan 5 tahun, 6 tahun, dia lahir lagi 1 gitu. Terakhir kita terpaksa operasi karena darah tutup aja. Kalau enggak nanti bisa lahir terus anak pusing juga ya kan. Usia semakin bertambah, anak masih baby gitu. Ya sampai sekarang saya masih punya anak kecil yang masih kelas 1 SD. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Yang tidak pernah kita harapkan, yang pernah kita pikirkan. Saya pernah ada satu materi khotbah saya, Tuhan selalu memberi lebih dari apa yang kamu doakan. Kamu doakan 1, Tuhan kasih 2. Kamu doakan 2, Tuhan kasih 3. Itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, Bang. Setahu saya Abang dulu kan dengan omset yang begitu luar biasa, per hari bisa ratusan juta itu pada zaman dulu ya. Bahkan menguasai beberapa daerah di Sumatera Utara sebagai bandar narkoba dan bandar judi dan memiliki pengawal-pengawal dan anak buah. Nah, setelah Abang menjadi seorang hamba Tuhan, Abang menjadi hamba. Nah, begitu kan? Tidak dikawal lagi gitu. Nah, banyak hal yang mungkin yang Abang alami. Nah, boleh cerita berbagi sedikit Bang, bagaimana lepas dari semua itu? Karena saya pernah ingat Abang pernah ngomong ke saya, waktu saya pergi ke tempat hiburan, saya hambur-hamburkan uang. Tapi kalau saya beli mangga atau gorengan, harga mangganya 10.000, nggak bisa 9.500. Gitu ya, pernah kan Abang cerita sama saya. Tapi kalau tempat hiburan tuh bisa apa gitu ya. Nah, sekarang menjadi seorang hamba itu begitu luar biasa. Saya rasa hidup dari hotel berbintang 5 dengan segala kemewahan dan pengawalan dan segala kekuasaan dan menjadi seorang hamba, coba bisa ceritakan prosesnya, Bang. Pertama mindsetnya begini. Pertama mindsetnya saya bilang sama Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak menjadi hamba manusia. Nah, banyak kali orang salah memahaminya bahwa dia seakan mau menjadi hamba manusia. Hidupnya bergantung kepada manusia. Makanya saya juga mau belajar bahwa saya tidak mau hidup dari ketergantungan kepada manusia. Nah, termasuk jemaat. Tentang tadi yang kamu bilang beli mangga tawar, sampai hari ini juga, karena saya ingat itulah, seluruh jemaat saya ajarkan begini. Jangan lagi kita kalau pergi ke pajak, beli cabai 3.000, tawar 2.500. Kalau nggak bisa kasih lebih, udah jangan tawar. Jadi sejak saya bertobat, saya beli barang, saya nggak pernah tawar. Khususnya yang 9 bahan pokok itu ya, kecuali beli TV segala macam ya. Tapi kalau yang beli TV itu saya kadang-kadang jarang sekali saya mau tawar. Nah, apalagi kalau saya beli sama orang yang kenal, anak Tuhan, saya sama sekali nggak tawar lagi. Karena bagi saya pun kalau lebih mahal saya itu saya berkati dia. Gitu. Nah, jadi sebagai anak Tuhan sebenarnya kita nggak boleh. Walaupun kadang-kadang orang bilang sama saya begini, iya Pak, tapi kadang-kadang orang mau kurang ajar juga. Dia sudah tahu kita nggak tawar, dia bikin harga lebih mahal. Semahal apa sih? Semahal apa yang dia bikin?
Rasa-rasanya kalau cabai harga 5.000 yang semahal-mahalnya yang bisa dia buat kan cuma 6.000 atau 7.000. Masalahkah buat kamu 1.000 atau 2.000 itu? Sama kita mungkin nggak ada masalah, tapi bagi dia berdampak. Bagi orang yang jual itu. Jadi mindset saya sekarang saya ubah semuanya. Mengingat pengalaman-pengalaman buruk yang pernah saya lakukan dulu. Jadi semua jemaat saya selalu ajarkan begitu. Jangan lagi belajar tawar-menawar. Jadi Esther pun istri pun juga ibu gembala nggak pernah tawar-tawar barang kalau beli barang dipajak. Ikan, beli ikan segala macam. Kita tahu kadang-kadang ada pedagang yang nakal. Paling kalau pedagang kita tahu dia lebih nakal, ya lain kali kita jangan ke sana. Tempat lain aja kita belanja. Supaya kita benar-benar hidup kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu San. Ya, yang terakhir pertanyaan saya Bang, kan mafia ini biasanya banyak juga takut ya bertobat lepas keluar dari kehidupan hitam karena mempunyai musuh-musuh dan sangat berbahaya sekali kan buat keselamatan hidup gitu ya. Nah, ketika Abang memilih menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana Abang bisa melepaskan rasa takut dan berani untuk bersaksi? Karena kan seperti Abang katakan tadi, Abang sebagai pemimpin entah apalah mafia gitu pasti ada musuh-musuh gitu. Nah, sekarang bagaimana Abang lepas dari ketakutan itu dan bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan saat ini? Enggak lepasan. Waktu awal-awalnya kita enggak, begitu saya keluar dari Parapat, bahkan di Parapat sendiri pun saya nggak pernah lepas dari ketakutan. Masih takut, masih takut. Apalagi pertama-tama ke Medan itu takut sekali memang. Keluar aja kita nggak, saya jarang-jarang berani gitu. Keluar, selalu di rumah aja. Karena berani saya ke mall-mall gitu makan-makan di luar. Waktu pertama Medan. Tetap takut. Walaupun mungkin orang pun sudah nggak memperhitungkannya lagi kan. Tapi takut. Sekarang saya nggak takut lagi, kenapa? Musuh-musuh saya udah banyak yang mati, udah meninggal mereka, banyak meninggal. Saya rasa 80-90% mereka sudah meninggal. Yang nggak meninggal seperti saya katakan tadi, ya tidak berdamai gitu. Ya, jadi buat aku itu jangan bilang preman. Manusia paling takut mati itu ya preman. Manusia paling takut mati itu ya mafia. Buktinya dia takut mati, kenapa? Kalau nggak takut mati kan dia nggak perlu dikawal kemana-mana. Kenapa dia perlu dikawal? Ya karena takut mati tadi loh. Gitu. Jadi bohong kalau orang bilang saya nggak takut mati, itu bohong itu. Nggak ada manusia nggak takut mati. Oh saya mafia nggak takut. Justru kamu mafia kamu takut mati. Tukang beca nggak takut mati dia. Jadi kalau orang mafia preman nggak takut mati, kamu menipu dirimu sendiri. Jangan bohong saya bilang. Oh, berarti rasa takut itu masih ada juga Bang ya? Nggak lagi, sekarang sih nggak lagi. Kalau dulu waktu pertama 3 tahun 4 tahun pertama ya masih ada lah, tetap ada itu. Apalagi kalau kita tahu orang-orang itu masih eksis kan, kita nggak lagi, kita takut pasti. Yang kita tak bisa menyangkal diri kita, oh Tuhan menjaga saya begini bla bla, nggak bisa juga. Itu hanya menghibur diri kita aja, walaupun di alam roh itu mungkin terjadi. Tuhan melakukan perkara-perkara, tapi secara manusia jasmani kita kita rasakan. Makanya sekarang saya selalu ajari kita sebagai orang percaya, jangan pernah jangan percaya apa yang kita lihat. Percaya kepada apa yang kamu yakini. Jangan kamu percaya kepada apa yang kau rasakan sekarang. Jangan perkatakan apa yang kau rasakan sekarang, tapi perkatakan apa yang mau kau lihat. Jangan perkatakan apa yang sedang kau lihat. Seperti Tuhan. Ketika Tuhan melihat kegelapan di bumi, dia kan tidak bilang, dia katakan kegelapan. Dia hanya apa? Dia hadirkan terang. Jadilah terang-terang itu jadi. Jadi Tuhan itu berkata apa yang mau dia lihat. Dia tidak mengatakan apa yang sedang dia lihat. Kalau yang dia sedang lihat itu kan kegelapan. Kegelapan menutupi bumi kan. Tapi dia kan nggak katakan itu. Yang dia katakan jadilah terang-terang itu jadi. Nah kita orang percaya harus memaksa diri kita seperti itu. Contohnya COVID-19. Ya ini nggak nyata apa yang kita lihat. Tapi kan kita nggak boleh mengatakan itu. Nanti begini, nanti begitu. Nggak bisa kita ngomong seperti itu. Kita mesti mengatakan apa yang ingin kamu lihat. Apa yang ingin kamu lihat? Yang kamu ingin lihat adalah supaya COVID ini cepat berlalu. Yang ingin kamu lihat adalah semua kamu dan anak-anakmu tidak kena. Itu yang kamu katakan. Itu yang ingin kamu lihat. Jadi katakan apa yang ingin kita lihat. Bukan katakan apa yang sedang kita lihat. Nah waktu itu saya memaksakan diri saya itu aja gitu. Saya memaksakan percaya gitu. Saya.
Dipaksa ya gitu Bang ya. Dipaksa. Karena Alkitab katakan engkau akan menjadi seperti apa yang kau katakan. Seperti orang yang berkata dalam hatinya, demikianlah ia, kata kita. Jadi apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Zakaria kan enggak. Begitu malaikat Gabriel datang, doamu sudah diterima Tuhan, engkau akan melahirkan seorang anak, belilah dia nama Yohanes. Zakaria enggak percaya. Karena kamu enggak percaya, kamu akan bisu, dia bilang. Kan beda sama Maria. Nah, malaikat yang sama kan. 6 bulan kemudian datang kepada Maria. Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak, berilah dia nama Yesus. Secara naluri, yang lebih enggak mungkin itu Maria punya anak kan. Kalau dia punya suami. Tapi apa kata Maria? Seperti yang kau katakan. Kan nggak mudah mengucapkan kata itu. Dia bisa lempar batu saya mati kan. Pada masa itu anak gadis hamil. Tapi kan dia percaya pada perkataan itu. Walaupun sempat dia bertanya bagaimana hal itu terjadi. Tapi dia bertanya itu bukan karena tidak percaya. Tapi kalau Zakaria jelas dia bertanya karena tidak percaya. Nah, Maria hanya ingin prosesnya itu bagaimana. Aku belum punya suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dia bilang. Nah, lalu dia bakal jadilah pada aku seperti yang kau katakan. Ya kita mesti berkata jadilah pada kita apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang sedang kita lihat. Amin. Kalau yang kita lihat sedang menipu kita. Contohlah kita punya rencana, anak saya nanti akan menjadi pejabat, bla bla. Enggak mungkin lah. Anakmu main bukan pejabat, nggak ada keturunan jadi pejabat, kamu nggak ada backing, nggak punya uang, bla 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 bla. Kalau itu yang kamu yakin itu akan terjadi. Tapi aku kan percaya pada Alkitab, orang percaya akan mewarisi negeri kan. Betul. Iya, luar biasa. Jadi dahsyat sekali ya. Bagaimana memang ikut Tuhan Yesus itu semua latar belakang pasti memiliki tantangan. Tapi bagi saya ya, latar belakang seperti abang saya Bang Apeng ini, latar belakang yang luar biasa gitu ya. Tantangannya ya pasti sangat berat. Saya pernah dulu nonton film apa itu ya, film Amerika atau Cina mafia gitu ya. Begitu dia pingin tobat, dicari sampai bagaimana ini supaya habis nyawanya gitu ya. Dan itu tidak bisa berbicara gitu. Nah, saya juga merasakan bagaimana kehidupan abang setelah kenal Tuhan itu pasti punya risiko, tantangan yang besar. Mungkin tidak dari keluarga, tapi dari jaringan-jaringan ini gitu. Dan bagaimana orang sering berkata, saya tidak bisa lepas ini, lepas itu. Tapi Bapak Pendeta Dharma Winijaya sudah membuktikan. Bukan hanya lepas saja, tetapi Tuhan sembuhkan total, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan berikan organ-organ baru, bahkan masa depan, kehidupan, semuanya Tuhan berikan. Karena memang abang ini pernah juga cerita sama saya, kalau kita banyak pakai narkoba, mungkin bisa jadi kita mandul. Kok nggak pernah abang cerita gitu ya sama saya. Tapi diberikan Tuhan keturunan. Berapa sekarang Memang, anak bang laki-laki? 3. Anak yang pertama udah SMA kelas 2. Iya. Bahkan karena saya selalu yang paling besar itu selalu orang bilang kayak bintang film Korea. Ganteng. Kalau mau berhenti sih nggak gampang San. Kalau kamu masih ingat kau ikut nggak ya waktu itu kita saat di hotel Pekanbaru di Parapan itu? Ya. Masih ingat? Nah, datang anak buah saya beberapa orang. Tiba-tiba tengah malam mereka datang mau jemput saya kembali kan. Lalu ada anggota saya bekas ajudan saya itu namanya Ahmad Tarigan, orang kita Karu. Dia kan sudah main mafia setelah kalau saya hilang dia kan ke Batam. Ya main dunia hitam juga. Nah, dia datang ke saya, dia mau paksa saya ke sana mimpin mereka. Ayolah bang, kita ke Batam. Ngapain jadi pendeta, dia bilang. Ada duitnya itu pendeta. Dia. Orang selalu bilang jadi pendeta, ada duitnya itu. Dia. Saya sangat bersyukur sekali mereka paksa-paksa begitu. Anak buah saya datang saya untuk memaksa saya kembali memimpin mereka di tempat-tempat lain. Saya bisa bertahan gitu. Nah, bersyukurnya saya karena saya bertahan itulah. Nah, sekarang anak-anak buah saya itu kalau sekarang kamu tanya, ya mereka sukses. Yang saya yang cewek-cewek itu yang anak-anak gadis itu ya semua sekarang kawin sama orang kaya malah. Ya jadi lalu ada yang sekarang jadi pengusaha. Walaupun mereka dia nggak kawin, gadis terus sampai sekarang jadi pengusaha. Yang satu yang saya bilang mau bunuh diri itu sekarang jadi politik gitu. Ya, jadi makanya ketika kita betul-betul bertobat, ternyata tertular ke mereka.
Walaupun mereka kadang-kadang ya masih tetap di agama Konghucunya, tapi dari cara mereka sudah berubah total. Nah, yang ngajak saya ke Batam, mimpin mereka itu sekarang dia beli mobil, lalu dia jual beli buah dari petani. Ya, kadang 2 minggu sekali dia antar salak, dia antar pepaya, antar pisang ke tempat saya. Dia selalu bilang sama istri saya, ini mentor saya benar-benar ini. Jadi mereka nggak pernah apa-apa sama saya. Oke Bang, ini ada yang mau masuk nih Pak Pendeta, kita sambut dulu, mau berdiskusi dia. Ya. Namanya Perantau. Selamat malam Bapak Perantau, silakan boleh berdiskusi, ada mau ditanya. Ya, Bapak Perantau. Ya, Shalom. Ya, enggak ada orangnya, enggak ada suara. Ya, Shalom Bapak Perantau. Mungkin ada gangguan sinyal kali ya, atau gangguan apa gitu. Ya, saya turunkan dulu ke bawah jikalau memang tidak bisa masuk. Ya, begitu Bang. Jadi para pemirsa, sahabat-sahabat penonton semua, saya dengan narasumber ini bukan orang jauh, tapi orang dekat. Bahkan Ibu Gembala pun adalah sahabat saya, keluarganya. Jadi beliau ini adalah kepala asrama di masa saya. Jadi kepala asrama di sekolah Alkitab. Dan saya sangat banyak belajar dari beliau. Terutama dia dulu yang mengkhotbahi tentang saya mengenai karisma versus karakter, ingat nggak Bang ya? Nah, saya banyak sekali belajar dari situ Bang, dan sampai sekarang saya ingat itu. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang harus lebih mengejar karakter dibanding karisma. Nah, satu lagi Bang, boleh jelaskan tentang itu sedikit, karena itu sangat memberkati saya puluhan tahun sampai sekarang. Begini, kadang-kadang kan kita banyak kali terjebak dengan karisma seseorang. Sebenarnya ini materi yang disampaikan oleh Pak Yudho Samsuri. Dia bilang begini, sering kita terjebak kalau sudah ada hamba-hamba Tuhan dari luar atau dari mana gitu bisa melakukan lumpuh berjalan, buta melihat. Kita pikir itu hamba Tuhan hebat sekali. Nah, padahal untuk menentukan seorang hamba Tuhan hebat atau tidak hebat, karakternya bukan karismanya. Karena karisma itu datang dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat Salomo, itu karakternya juga nggak berapa bagus sama. Karismanya luar biasa. Bisa jatuh, mereka bisa jatuh. Hamba Tuhan luar biasa bisa jatuh, bisa jatuh. Karena kalau tidak seimbangin dengan karakter. Gitu. Karena berbicara karakter itu bicara hati. Karena di dalam tubuh manusia itu, di dalam tubuh manusia, ada satu bagian tubuh manusia, itu yang tidak bisa disentuh oleh apapun. Dia tidak bisa disentuh oleh pengajaran, dia tak bisa disentuh oleh hukum yang keras sekalipun. Tidak bisa. Contohnya, di Arab sana itu kalau berzina itu dicambuk. Narkoba dihukum mati, Malaysia narkoba dihukum mati. Pertanyaannya masih ada nggak narkoba di Malaysia? Banyak. Jadi hukuman yang keras sekalipun tidak akan bisa mengubah manusia. Hukuman. Jadi saya bertobat bukan karena hukuman. Saya bertobat karena saya menyerahkan hati saya disentuh. Nah hati ini hanya bisa disentuh oleh sang penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi pada saat itulah karakter mulai berubah, menuju seperti karakternya Kristus. Sehingga kita bisa katakan kita memiliki karakter Kristus. Nah ketika awal-awal saya bertobat, orang begitu ada yang mendengar gitu ya, oh ya saya kan bukan kenal dermawan, apeng-apeng gitu, gepeng-gepeng dulu sangat terkenal. Kalau langkah Laila sana pasti kenal lah, bisa nggak kenal. Gepeng. Kalau dia bisa bertobat dunia kiamat dia bilang. Jadi orang bilang kalau dia bisa bertobat dunia kiamat. Dan saya bilang, sekarang saya selalu bilang, sudah 20 tahun saya bertobat, dunia belum kiamat. Jadi ketika kita, kalau mama saya, keluarga saya, malah sekarang terakhir-terakhir setelah melihat saya seperti ini, malah dia bilang begini, kalau dulu-dulu kau jadi orang Kristen kan nggak proses seperti itu, dia bilang. Seharusnya dari dulu kamu Kristen, dia bilang. Jadi keluarga saya justru mendukung jadi Kristen. Namun mereka juga ketika kita Injil mereka nggak mau. Kalau anak-anak saya mau ya ikut kamu nggak apa-apa, dia bilang. Kakak saya bilang, anak saya mau ikut silakan bawa, dia bilang. Jadi Kristen, dia bilang.
Kalau Amin. kamu dari dulu Kristen nggak bikin susah kami, dia bilang. Ya mereka kan hidup dengan penuh ketakutan, terbawa-bawa. Jadi makanya mereka bilang, waduh, maunya dari dulu kamu Kristen. Iya, iya, iya. Luar biasa ya diskusi kita malam hari ini, Bang. Dan saya bersyukur begitu dahsyat, sangat banyak yang diberkati, dan penonton saya lihat chatnya semua positif dan sangat diberkati. Dan boleh memberikan statement terakhir, Bang, pesan dan kesan. Nanti sekalian tutup doa dan langsung doa berkat buat kita semua. Mungkin yang mau saya katakan adalah jangan pernah merasa tidak bisa. Jangan merasa bahwa aku tidak layak, aku nggak bisa. Siapakah aku ini? Yang paling pasti adalah ketika kita mau menyerahkan hidup kita, kita berikan hati kita oleh Tuhan, maka perubahan itu akan terjadi. Nah, saya sering katakan kepada dimanapun saya ada, saya katakan kadang-kadang kita sering ibadah, ya, ya bukan saya salahkan juga ketika kita masa-masa seperti dulusan. Kita doa puasa bisa 3 hari 3 malam, itu wajib ya berapa bulan sekali. Setiap minggu Iya. kita puasa 2 kali 1 minggu. Kita lakukan. Salah enggak? Itu enggak salah. Itu mungkin pelatihan lah buat kita. Tapi ibadah sesungguhnya itu apa sih? Saya selalu bilang sama gereja-gereja bahwa apa sih definisi ibadah bagi kalian? Nah, kalau bagi saya, ibadah itu sama dengan perubahan hidup. Jadi kalau Anda membuat ibadah dan terus beribadah tanpa perubahan hidup, Anda tidak sedang beribadah, Anda sedang arisan. Nah, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan menyentuh hati kita, maka perubahan hidup akan terjadi. Siapapun kita ada, khususnya para mungkin ada orang tua atau saudara yang mengalami masih memakai narkoba segala macam. Jangan hindari mereka, jangan anti statement dengan mereka, rangkullah mereka bahwa Tuhan bisa pakai mereka. Nah, kalau Tuhan bisa pakai saya percaya Tuhan juga bisa memakai mereka. Saya sering ke rehabilitasi, saya 2 tahun lebih ya melayani di rehabilitasi, 2 tahun lebih melayani dari penjara ke penjara, dari penjara ke penjara. Saya selalu bilang sama mereka begini, tempat ini biarlah tempat sebuah pelatihan buat kita. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu, kita serahkan hidup kita. Dan sering kita sebagai hamba Tuhan, kita sering tengking sana, tengking sini. Justru semakin kita tengking, itu semakin tidak akan berubah. Nah, Tuhan tidak pernah tengking kegelapan. Tuhan hanya menghadirkan terang, maka kegelapan itu akan hilang. Sama halnya juga begitu kita gitu. Nah, ketika kita merasa ada kenajisan dalam, kita hanya cukup mendatangkan Roh Kudus, maka itu akan sirna begitu. Nah, saya percaya kekasih Tuhan dimanapun kalian berada, kalau ada saudara kalian yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, mungkin kita bisa berdiskusi, mungkin kita bisa konseling, bagaimana bisa kita lolos daripada ini. Seringkali orang mau mengharapkan Tuhan, tapi dengan cara yang salah, sehingga tidak terjadi. Maka pergumulan satu lolos akan lahir pergumulan yang lain. Semuanya itu terletak pada pola pikir, tergantung pada pola pikir. Sama halnya ketika kalau kita bilang jangan merokok, nah kita tidak tahu, kita tidak kasih tahu kenapa merokok, lalu kita bilang oh merokok itu haram, rokok itu ke neraka. Nah itu yang jadi membuat orang tidak berhenti merokok. Jadi marilah kita kembali kepada Tuhan, cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan dengan cara kerja kita berbeda. Tuhan selalu berkata apa yang ingin dia lihat. Dia tidak pernah mengatakan apa yang sudah dia lihat. Kita justru tidak. Kita justru selalu tengking-tengking itu. Nah, kita selalu membicarakan itu. Justru itu akan membuat kita semakin tidak akan bisa tinggalkan itu. Percayalah, saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara yang benar, kita datang kepada Tuhan bahwa semuanya itu karena Dia, semuanya bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semuanya karena apa yang Dia lakukan di kayu salib, maka saya percaya semuanya itu akan berubah. Yuk kita berdoa, Bapa yang di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan seberapa banyak orang yang mendengar channel ini ya Tuhan Yesus. Apabila mereka akan mengalami hal yang sama, tapi punya kerinduan Tuhan Yesus. Untuk mengalami hal yang seperti yang kami alami Tuhan. Kau jamah dia, kau sentuh hatinya, sehingga perubahan itu bisa terjadi. Pakai mereka Tuhan menjadi hamba-hambamu, pakai mereka menjadi penginjil handal ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, anugerahmu terus menyertai kami, kasih karunia-Mu menyertai kami Tuhan. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, kami ada karena pengorbanan di kayu salib
segala sesuatu terjadi di salib. Ketika Engkau berkata sudah selesai, maka segala dosa kami Engkau bayar lunas di atas kayu salib ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak takut. Ketika kami mengakhiri hidup kami, ketika kami berkata kami akan pergi kepada Bapa, maka kami kembali kepada Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan sakit penyakit termasuk virus COVID-19 Tuhan tidak akan membawa kami kepada kematian Tuhan. Kami akan mati apabila kami berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Kami akan meninggalkan dunia ini itu karena kehendak-Mu dan pekerjaan kami sudah selesai. Bukan karena penyakit, bukan karena COVID ya Tuhan Yesus. Bapak, seberapa banyak kami yang mendengar channel ini Tuhan. Biarlah kami punya pemikiran yang sama Tuhan. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu berkuasa ketika Engkau menyentuh hati kami. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat-Mu, biar Engkau berkati kami sepanjang hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di atas kepala orang benar ada berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami tidak akan pernah berubah. Dan terus kami Roh Kudus mulai hari ini, besok lusa, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang terkasih, ada statement terakhir yang saya dengar begitu sangat hebat ya. Ketika Bapak Pendeta berkata, hadirkan terang, maka kegelapan itu akan musnah. Ini keren sekali, saudaraku. Jadi, bagaimana supaya kita bisa menghadirkan terang di keluarga kita? Mungkin engkau merasa hidupmu tidak layak, engkau tidak berguna, engkau merasa segala sesuatu itu sudah kacau begitu, penyakit-penyakit datang kepadamu. Hadirkan Yesus supaya kegelapan itu musnah. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Nah, ini luar biasa. Jadi bagaimana kesaksian seorang mafia besar seperti Bapak Pendeta Darmawan Wijaya bisa dipulihkan, bahkan Tuhan angkat menjadi seorang yang mulia. Demikian juga kita semua, saudara. Saya berlatar belakang dari seorang muslim, percaya kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Demikian juga kesaksian daripada hambanya Bapak Pendeta Darmawan Wijaya, seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari Konghucu, bahkan mempunyai latar belakang seorang mafia besar dengan bergelimang harta, juga Tuhan pakai. Puji Tuhan, malam hari ini kita diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang menonton, saya berdoa dan saya menekankan agar engkau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau selamat. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu saudaraku yang terkasih. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, silahkan lihat di deskripsi, silakan saudara like dan share, subscribe channel Bapak Pendeta Darmawan Wijaya. Dan di situ juga sudah saya tampilkan nomor rekening beliau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom bagi kita. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Sampai ketemu. Iya, haleluya.